Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian mendengar kata SDA? Tentunya pernah ya. SDA itu adalah singkatan dari sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Bahan tersebut dapat berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Potensi sumber daya alam Indonesia dilihat dalam beragam bentuk, yaitu air, tanah, udara, batuan, hutan, bahan tambang, dan lain-lain. Itu merupakan bentuk-bentuk sumber daya alam. Jadi, kita akan membahas potensi sumber daya alam Indonesia, yaitu yang pertama potensi sumber daya hutan, yang kedua potensi sumber daya tambang, yang ketiga potensi sumber daya kemaritiman atau laut. Potensi sumber daya hutan. Hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia, hampir setengah dari wilayah Indonesia. Hasil hutan sebenarnya tidak hanya sekedar kayu. Hutan Indonesia juga menghasilkan buah-buahan dan obat-obatan. Di Indonesia terdapat 4.000 jenis kayu, yang 267 diantaranya merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Jenis-jenis kayu dan sebarannya. Kayu keruing, kayu meranti, kayu agatis. Ketiganya dihasilkan terutama di wilayah Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Kayu jati banyak dihasilkan di Jawa Tengah. Rotan banyak dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kayu cendana banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur. Kayu rasa mala dan akasia banyak dihasilkan di Jawa Barat. Fungsi dan manfaat hutan. Yang pertama, menyimpan air hujan dan kemudian mengalirkannya ke sungai-sungai dan danau, sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan. Yang kedua, tempat hidup bagi flora dan fauna yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan pada saat ini maupun masa yang akan datang. Yang ketiga, mencegah terjadinya erosi atau pengikisan karena air hujan tidak langsung jatuh ke tanah dan mengikis tanah-tanah yang subur. Yang keempat, menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi terkendali. Yang kelima, sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan dari produk yang dihasilkannya. Usaha-usaha untuk menyelamatkan hutan. Yang pertama, menghemat penggunaan kertas. Yang kedua, melakukan daur ulang kertas. Yang ketiga, memelihara dan ikut serta dalam kegiatan penghijauan atau reboisasi. Selanjutnya, kita akan membahas potensi sumber daya tambang. Indonesia ini merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambangnya. Banyak sekali jenis-jenis bahan tambang di Indonesia. Yang pertama, minyak bumi dan gas.
Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Saat ini, telah dikembangkan sumber energi alternatif, misalnya bioenergi, dari beberapa jenis tumbuhan, dan sumber energi lainnya seperti energi matahari, angin, dan gelombang. Cadangan minyak bumi Indonesia terus berkurang seiring dengan pengambilan atau eksploitasi yang terus dilakukan. Ada yang memperkirakan dalam kurun waktu 14 tahun ke depan, cadangan tersebut akan habis, dan Indonesia terpaksa harus membeli atau mengimpor dari negara lain. Yang kedua, batu bara. Energi yang dihasilkan dari batu bara dapat digunakan untuk pembangkit listrik, untuk keperluan rumah tangga atau memasak, pembakaran pada industri batu bata atau genteng, semen, batu kapur, biji besi dan baja, industri kimia, dan lain-lain. Produksi batu bara di Indonesia mencapai 246 juta ton. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Unsur-unsur yang menyusunnya terutama adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Tempat persebaran batu bara di Indonesia ada di Kalimantan Timur, yaitu lembah Sungai Berau dan Samarinda. Sumatera Barat, yaitu di Ombilin dan Sawalunto. Sumatera Selatan, yaitu Bukit Asam dan Tanjung Enim. Yang ketiga, bauksit. Bauksit adalah sumber biji utama yang menghasilkan aluminium. Bauksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Indonesia memiliki potensi bauksit yang cukup besar dengan produksi mencapai 1.262.710 ton. Persebaran bauksit di Indonesia berada di Kepulauan Riau, yaitu di Pulau Bintan, dan Kalimantan Barat, yaitu di Singkawang. Yang keempat, pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam, besi, dan industri semen. Aktivitas penambangan pasir besi dapat ditemukan di Cilacap, yaitu di Jawa Tengah, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak, yaitu di Lampung, Pegunungan Verbeek, yaitu di Sulawesi Selatan, dan Pulau Sebuku, yaitu di Kalimantan Selatan. Yang kelima, emas. Emas umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan. Produksi emas Indonesia pada tahun 2003 mencapai 141.019 ton. Persebaran emas di beberapa wilayah Indonesia meliputi Papua, yaitu Freeport Timika, Kalimantan Barat, yaitu di Sambas, Nanggro Aceh Darussalam, yaitu di Meulaboh, Sulawesi Utara di Molangmondo, Minahasa, Riau, yaitu di Logos, dan Bengkulu, yaitu di Rejang Lebong. Terima kasih dan semoga bermanfaat video ini.